warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiadi Restu. Di sini saya akan memperkenalkan yaitu yang dimana Gua Ngalau Indah Pangian, Kecamatan Tabuo, Kabupaten Dan Datar. Di mana sini kita akan menyaksikan perjalanan yaitu trek untuk melakukan trekking. Di mana di sana kita akan melihat suatu keindahan setelah melakukan trekking yaitu goanya, yaitu sana kita akan menikmati keindahan goa yaitu keasiran alam dan keindahan alamnya. Ayo teman-teman ikuti saya sampai akhir. Oke, baiklah teman-teman, sudah sampailah kita di akhir dari perjalanan kita ini yaitu menuju sampai ke Pulau Goa. Di mana kita akan menerima keindahan alamnya dan keaslian alamnya. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Nanda Restu ya. Perkenalkan nama Bapak Nopasman Jakarta Sekretaris Pertanian Kecamatan Tobo. Pertama sekali kami atas nama pertanian kami mengucapkan terima kasih kepada kampus, kepada universitas yang telah menuntut salah seorang mahasiswanya untuk melakukan penelitian trekking di Gua Ngalau. Ini adalah hal yang sangat positif sekali. Di samping kami menghindari dalam hal ini kita menggalakkan promosi Ngalau dan tahu-tahu ada pihak kampus menuntut salah seorang mahasiswanya untuk melakukan penelitian. Begini ya Nanda, sesuai pertanyaan Anda tadi, pembukaan jalur trekking di Ngalau ini sangat memungkinkan karena di sana juga ada jalur sungai yang mengairi Ngalau. Terima kasih Anda. Permasalahan yang atau kelemahan dengan bukanya jalur trekking di Ngalau sebetulnya permasalahan tidak ada. Namun ada yang lebih mendasar adalah perlengkapan
peralatan untuk penunjang kegiatan rekreasi. Karena kalau kita tidak ada alat yang menunjang alat fasilitas ya. Alam ada, peralatannya tidak. Berarti di sana kalau untuk alamnya cukup, tapi kalau untuk fasilitas perlengkapan jadi Pak, di sana apa? Adakah peluang untuk bukanya jalur trekking di sana ini Pak? Sangat berpeluang sekali. Karena di sana adalah areal wisata alam. Wisata alam dengan dibukanya jalur trekking di sana itu sangat komplit lah kegiatan di sana. Oh, jadi di sana kemudian Pak. Jadi Pak, bila dibandingkan dengan tempat yang lain Pak, apakah itu kelebihan dari Gua Malai Indapangen ini Pak? Bukanya jalur trekking ini Pak. Oke, ini pertanyaan sangat menarik sekali dari Ananda Restu. Kalau bicara kelebihan dan kekurangan yang mendapat itu beda. Kalau kita buka jalur trekking sana, tentu kita akan bicarakan kelebihan dari Gua Indapangen. Sama-sama Ananda ketahui, Ngalau Indapangen adalah ngalau terindah se-Asia. Jadi ini survei ini atau perkataan terindah ini keluarnya bukan dari kita, bukan dari warga Nagari Pangen, bukan dari pemerintah Nagari Pangen, bukan pengelola Ngalau Indapangen, namun ini hasil penelitian dari warga dari luar negeri dari Eropa. Mengatakan Ngalau Indah adalah ngalau terindah se-Asia. Berarti itu kalau dibandingkan dengan tempat lain itu Gua Malai Indapangen ini adalah gua yang tertinggal se Asia Tenggara ya Pak. Yes, ya. 1955 kalau tidak Pak ya. Ya. Oh, jadi Pak, untuk peluangnya sangat ada, dan juga ada. Dan apakah manfaat dari alam trekking itu ya setahu Bapak? Setahu Bapak, setahu saya manfaat luar trekking ini itu dengan adanya kegiatan anak muda melakukan kegiatan trekking ini untuk akan membentuk fisik otot yang kuat, untuk mencegah penyakit serangan jantung, melancarkan pernapasan dan banyak hal positif. Di samping juga ada yang berisiko nyawa. Oh, jadi Pak, sangat positif lah ya Pak. Sangat positif sekali, banyak positifnya daripada negatifnya. Bila dibuka, Iya, bila dibuka. salah satu manfaatnya. Jadi Pak, bila dikembangkannya olahraga trekking di sana Pak, di Gua Malai Indapangen ini Pak, apakah itu akan diminati masyarakat setempat ataupun bisa masyarakat lain gitu Pak? Kalau peminat olahraga trekking ini tentu khusus bagi muda-muda sangat diminat sekali. Kami melihat zaman sekarang ini anak-anak mudanya hobinya olahraga yang menantang, termasuk trekking ini. Nah, jadi kalau dibukanya fasilitas olahraga trekking di sana, kami berkeyakinan ini sangat menjanjikan sekali peminat masyarakat. Oh, jadi kayak Pak, jadi itu sangat diminati lah ya Pak ya. Itu dibuka untuk jalur trekking, tapi sana sudah banyak orang masuk dikunjungi. Iya. Oh, jadi Pak, dari tadi itu Pak, apa kelebihan yang dimiliki oleh Gua Malai Indah ini untuk dibukanya olahraga trekking Pak itu Pak? Kalau kelebihannya di samping ngalunya tadi lokasinya indah, asri, alami, dan juga ini ketika ada kejadian longsor Ngalau Indapangen itu ngarainya tebingnya itu runtuh besar, itu sebesar masjid, runtuhnya sekitar tahun 2015. Itu menambah tantangan tersendiri bagi kegiatan olahraga trekking ini. Jadi dengan masuk ke Ngalau Indapangen itu sudah menantang. Itu yang levelnya Bapak rasa. Berarti semenjak terjadinya longsor yang 2015 itu Pak, itu sangat meminati oleh para pelaku trekking ya Pak. Sangat menantang, soalnya terus mendaki untuk mencapai objek wisata yang indah gitu. Jadi Pak, itu apakah kelemahan atau kekurangan yang ada di Gua Malai Indah untuk dikenal trekking Pak? Kekurangannya kita di sana seperti Bapak katakan tadi, kita cuma ada alam, cuma itu yang tidak ada sana adalah peralatan,
perlengkapan untuk menunjang kegiatan trekking ini. Berarti di sana untuk prasarana dan sarana alam itu sangat mendukung. Tapi kekurangannya ada tadi perlengkapan. Itu karena belum dikembangkan ya. Iya. Jadi Pak, itu kekuatannya Pak, apa itu kekuatan yang ada di Gua Ngalih Indapangyan ini? Di sana ada tebing. Tebingnya bermacam-macam modelnya. Ada yang lame, ada yang berdiri tegak, ada yang bermacam-macam. Ada yang itu adalah tantangan tersendiri. Dan juga airnya, ada airnya di sana, sungainya di sana, ada. Nah, itulah tantangan tersendiri itu bagi pencipta olahraga. Seperti jalurnya. Jalurnya. Jadi Pak, itu pertanyaan selanjutnya Pak, itu pengembangan olahraga selanjutnya upaya apa yang akan Bapak lakukan? Atau upaya apakah yang dilakukan oleh DKI untuk dikembangkan? Oh, ini begini ya Nanda, kita di Nagari untuk pengelolaan tempat wisata khususnya Ngalih Indapangyan, kita di Nagari telah mengeskakan keputusan untuk Kodakes mengelola kelompok usaha wisata yang dikelola yang diketuai oleh saudara Ananda Saudara bersama kawan-kawan. Jadi melalui sekarang kan zamannya kan zaman media jadi sudah berbagai macam cara nanti kita lakukan, dan juga dalam kegiatan satu event satu Nagari kemarin kita adalah salah satu dalam kegiatan itu adalah terbaik satu untuk anak daftar dalam pengadaan satu event satu Nagari Indapangyan terbaik satu. Salah satunya ikon kita adalah Ngalih Indapangyan. Jadi dengan adanya kita jual kita Ngalih Indapangyan, pengunjungnya alhamdulillah nol. Namun untuk penunjang sana untuk penunjang kegiatan olahraga trekking ini sesuai kata tadi peralatannya tidak. Jadi kalau dibuka nih, berpulang sangat ya Pak. Berpulang sangat sekali ya. Jadi untuk upaya selanjutnya itu Bapak akan Masih kerjasama dengan Kodakes. Jadi itu Pak, hanya itu yang dapat Anda sampaikan atau Bapak. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya bersama Ketua Kodakes Pangian ya Pak ya. Khususnya untuk di Gua Ngalih Indapangyan. Di sini saya akan menanyakan pembahasan pada Abang itu tentang kondisi alam dan bagaimana kemungkinan untuk dikembangkannya olahraga trekking di Gua Ngalih Indapangyan. Pertama kali saya akan menanyakan itu kepada Abang, bagaimana kondisi alam di Gua Ngalih Indapangyan untuk dikembangkannya olahraga yaitu olahraga trekking. Kondisi alam di Gua Ngalih Indapangyan, yang pertama itu untuk kegiatan trekking sangat mendukung. Sudah dilakukan beberapa kali kegiatan trekking itu yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, Polri sendiri, kemudian ada beberapa teman-teman pecinta alam, dan tanggapan dari pecinta alam tersebut memberikan arahan memang ada pengembangan untuk kegiatan olahraga trekking. Trekking di Ngalau sendiri itu bisa dilakukan 2-3 jam, mempunyai beberapa jalur. Yang pertama mungkin jalur dari Gua Ngalih Indapangyan itu sendiri, kemudian yang kedua ada yang dari pintu gerbang utama bisa dilakukan trekking sampai ke puncak Gua Ngalih Indapangyan. Jadi sangat bagus lah ya Bang kondisi alamnya. Yeah. Jadi itu bagaimana menurut Abang sendiri peluang untuk dikembangkannya olahraga trekking? Kalau peluang, kita mempunyai peluang besar untuk melakukan kegiatan trekking, olahraga trekking, karena beberapa kali kegiatan tersebut banyak peminat yang ingin melakukan, cuma kita masih memiliki beberapa kendala itu harus kita perbaiki untuk ke depan. Peluangnya sangat besar. Jadi di sana sangat berpeluang besar ya Bang. Dan sebenarnya menurut Abang sendiri sebagai ketua Kodakes itu apa kekuatan untuk dikembangkannya, apa saja itu? Bagaimana kekuatan untuk dikembangkannya olahraga trekking di Gua Ngalih Indapangyan? Kekuatannya yang pertama, kondisi Ngalih Indapangyan itu masih asri. Kemudian untuk trekking santai dan ekstrem mungkin kita punya beberapa titik, dan itu bisa dilakukan untuk dari semua lini umur, mulai dari anak-anak SD sampai kuliah ataupun orang dewasa bisa melakukan trekking di dalam. Jadi kekuatannya sangat
sangat besar untuk potensi ini untuk dikembangkan ke depannya. Jadi gua kalau ini pengennya sangat berpotensi itu ya Bang ya. Jadi anak sarana dan prasarana, bagaimana menurut Abang sendiri sarana dan prasarana untuk dikembangkannya olahraga racing trekking itu sarana prasarana pendukungnya gitu Bang? Sarana prasarana umum kita sudah memiliki, mulai dari parkiran, WC umum, tempat sholat, tempat makan, kotak sampah kita punya. Cuman untuk sarana pendukung yang memang khusus untuk trekking kita belum memiliki, seperti papan interpretasi, pengumuman dan petunjuk jalan kita belum buat. Cuma rencana itu sudah ada untuk dilakukan ke depannya. Oh jadi begitu ya Bang ya. Nah Bang, dari sekian banyaknya itu kekuatan sudah ada, peluang juga ada. Dan selanjutnya itu Bang, adakah kelemahan untuk dikembangkannya olahraga racing trekking di Gua Ngalih Indapangyan Bang? Kelemahan pasti ada, itu yang pertama. Kelemahan kita di cuaca. Jadi dulu pernah terjadi ke longsor yang terkena cuaca buruk. Jadi itu mungkin kelemahan yang paling utama kita harus sikapi tentang cuaca buruk. Cuaca buruk kita tidak boleh melakukan kegiatan trekking ataupun kegiatan wisata di sekitar Gua Ngalih Indapangyan. Kemudian kelemahan yang paling sebenarnya ini kelemahan yang paling utama, yang paling berat untuk diselesaikan itu SDM kita untuk mengelola trekking ini dan kegiatan wisata lainnya di Gua Ngalih Indapangyan. Itu mungkin yang menjadi kelemahan di Ngalih Indapangyan. Jadi gitu ya Bang, ada kekuatan, ada peluang, dan ada juga kelemahannya Bang. Ya mungkin dari kekuatan kita tahu sarana prasarana alamnya itu sangat mendukung ya Bang. Iya, Jadi kelemahannya cuma ada di SDM ya Bang ya. Baik Bang, itulah pertanyaan dari saya untuk tentang trekking ini dan kondisi alam di Gua Ngalih Indapangyan. Sekian ya Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini saya bersama dengan seorang ahli yang yaitu dengan Abang. Adalah di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang trekking ya Mak ya. Dari sini saya pertama kali menanyakan tentang sebagai Abang seorang ahli, apakah itu jadi masuk dan jelaskan apa itu olahraga trekking. Jadi olahraga trekking ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di obrolan karena pelakunya itu menjalankan berolahraga menuju tempat-tempat yang seperti kalau kita ini Bang, tempat yang memiliki penerbangan yang rendah. Oh jadi gitu ya Pak, olahraga trekking itu adalah olahraga yang mana sebenarnya pelakunya melakukan aktivitas berolahraga dengan berjalan kaki gitu. Iya. Dengan tujuan berpanorama indah Iya. hanya dengan dia ya kita. Jadi di sini saya dengan Maisan saya akan menanyakan lagi hal itu Mas Bawang. Dengan kata Abang tadi sebagai panorama yang indah Gua Ngalih ini, apa persyaratan untuk jalur trekking dari awal sampai pada Gua Ngalih ini memenuhi persyaratan untuk melakukan olahraga dengan kita gitu. Ya, kalau untuk persyaratan, kalau dari alamnya sangat mendukung sekali Bang. Persyaratannya seperti udaranya yang masih segar sekali Bang. Terus jalur trekking itu juga menantang. Sama pemandangan itu sangat menarik Bang. Sangat bagus, bersih lokasi. Jadi gitu ya Bang. Alamnya yang masih asli, segar, sangat mendukung lah untuk persyaratannya gitu ya Bang. Jadi kalau dibuka untuk peluang potensi olahraga trekking ini, apakah itu memiliki peluang atau potensi yang sangat biasa untuk dikembangkan olahraga trekking? Iya, saya rasa kalau untuk dikembangkan itu sangat bagus sekali Bang. Karena seperti yang saya sebutkan tadi Bang, di sini masih asli, masih terjaga alamnya Bang. Terus lokasi trekking itu sangat menantang, terus udaranya juga segar. Jadi gede Bang, sangat berpeluang lah gitu untuk dibuka olahraga trekking ini dengan peluang potensi gitu. Jadi dari sangat ada potensinya itu, masih ada kelemahan yang dimiliki oleh Gua Ngalih Indapangyan untuk dibukanya olahraga trekking ini. Kalau untuk kelemahan sih kan kalau dari alam itu saya rasa tidak ada karena sudah luar biasa sekali ini Bang, sangat indah. Untuk alamnya ya Bang. Alamnya Bang. Jadi kalau untuk kekurangannya sendiri mungkin dari fasilitasnya Bang. Karena di sini masih belum tersedia seperti gayanya juga belum ada di sini Bang. Terus alat-alat yang biasa
lah dikembangkan gitu ya Pak ya. Ya. Oh, Kalau bisa sih iya dikembangkan Pak. iya Pak. Baik. Alasannya apa itu Bang kalau dikembangkan? Ya sini saya rasa kalau untuk dikembangkan peluangnya sangat besar Pak. Oh iya iya. Karena ramai di sini Pak. Karena di sini biasanya ya warga sekitar aja Pak. Jadi karena belum dikembangkan belum ada maksudnya. Ya, ya belum tahu gitu Pak. Belum dipublish gitu. Jadi yang hanya di sini hanya masyarakat setempat gitu ya Pak ya. Ya. Jadi untuk olahraga resistance ini sendiri Bang, pasti mempunyai manfaatnya itu Bang. Jadi apa manfaat olahraga resistance ini? Kita yang melakukan para laki ini. Nah, jadi saya rasa Bang, kalau saya pribadi sendiri Bang merasakan sangat banyak manfaatnya Bang. Contohnya itu seperti ya namanya juga olahraga fisik kan Bang. Ya pasti itu kesehatan tubuh yang utama kan Bang. Jadi seperti kayak untuk memperkuat otot tulang, menjaga keseimbangan tubuh, terus juga menjaga kesehatan jantung. Serta kan di sini juga masih udaranya sangat segar Pak. Jadi kesehatan paru-paru di kawasan ya. Jadi saya peluang gitu ya Bang, juga memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi kita para pelaku juga bisa menikmati alamnya, juga seperti manfaatnya kita itu tidak bisa sendiri Iya. sebenarnya Pak ya. Ya, seperti ya gimana Bang, kita kerja dari pagi sampai sore Bang. Jadi pas sore kita jalan-jalan sini, wah, pulang rasanya Bang. Bisa bikin fresh gitu ya Pak ya. Fresh. Oh, betul. Baiklah Bang, itu pertanyaan saya sebagai wawancara kepada seorang ahli trekking pada Bang ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Berada di sini saya bersama tokoh masyarakat di sekitar sini. Kami kita selalu mengangkut beberapa hal tentang wisata alam Paniai dan tentang suatu tempat gitu ya. Jadi di sini saya akan pertama kali menyampaikan tentang wisata Gua Ngaleta Paniai. Jadi menurut abang sebagai tokoh masyarakat, bagaimana menurut abang tentang wisata Gua Ngaleta Paniai? Kalau menurut saya ya, wisata Gua Ngaleta Paniai ini sudah dikenal oleh banyak kalangan, umumnya di Tanatar, karena kita kan di sini juga sering mengadakan event, termasuk event yang di skopnya itu juga di kabupaten. Di wisata Ngaleta Paniai ini sudah cukup terkenal lah gitu. Jadi gimana untuk prospek wisatanya, kemudian dengan goanya, kemudian juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan negari kita juga sering mengadakannya di Gua Ngaleta Paniai ini. Untuk wisata jelas lah, untuk wisatanya gua itu sudah termasuk juga bukan termasuk ya, tapi juga diakui oleh beberapa penelitian luar negeri, orang yang meneliti sini itu termasuk gua yang terindah di Asia Tenggara. Untuk wisata itu bagian gua aja, belum lagi untuk rel-rel perbatuannya yang lain. Kalau untuk wisata sudah pun sudah terdaftar di beberapa event yang ada di Tanatar ini. Jadi di sini wisata Gua Ngaleta ini sangat ternama juga ya di Indonesia ya, Pak. Nah, jadi untuk itu Pak, apakah ada potensi bagaimanakah apakah bisa dimakan jalur olahraga trekking di Gua Ngaleta Paniai? Kalau menurut saya ya, kalau untuk perkembangan di dalam bidang olahraga trekking, jujur untuk bidang olahraga trekking belum ada untuk perkembangan yang di sini. Tapi kalau untuk mau dikembangkan, kalau sesuai menurut Adinda, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan olahraga trekking tersebut, kalau menurut saya dengan jalur yang berliku-liku dan juga ekstrim, nah itu juga bisa kita kembangkan salah satu olahraga trekking tadi kan. Jadi juga selain wisata alam, kita juga bisa memberikan ke masyarakat itu kegiatan olahraga yang bermanfaat, itu seperti trekking lah. Cuma hanya ngecamp aja di sini, tapi juga bisa dikembangkan trekking. Karena kalau menurut Dinda cocok untuk jalannya, kemudian untuk liku-likunya pun Adinda yang tahu, karena berasal dari FIK WNP kan, olahraga kan. Nah, untuk perkembangan apapun, untuk perkembangan yang di Gua Ngaleta ini, kalau untuk hal positif saya pasti mendukung. Itu pun kalau bisa Ananda kembangkan. Jadi kalau menurut masyarakat sendiri, abang sebagai tokoh masyarakat itu sangat, kalau untuk jalurnya itu sangat boleh ya. Kalau untuk jalur mendukung itu, untuk jalurnya mendukung. Kemudian ada juga beberapa melewati sungai tadi kan, juga ada beberapa tempat yang runtuh karena gempa, itu juga menambah kerjanya juga. Ya itu kalau untuk tentang juga ya Pak ya. Jadi saya terakhir saya Pak itu upaya apa yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkannya olahraga trekking di sini Bang, upaya yang di
mengenai perkembangan trekking, yang pertama kita harus mengenahi dulu kan, dari sini memberikan pengetahuan dulu tentang bagaimana olahraga trekking tersebut. Kemudian setelah memahami bagaimana olahraga trekking tersebut, tentu pedawis akan membenahi sarana prasarana yang akan dibutuhkan dalam olahraga trekking. Setelah pengetahuan yang didapatkan, kemudian sarana prasarananya sudah ada atau kita miliki, maka untuk perkembangan selanjutnya itu akan kita adakan promosi ke trekking, dan ada event kecil-kecilan seperti trekking itu kita adakan sekali seminggu untuk pemuda SMP atau SMA yang minat gitu kan. Nah, dengan adanya beberapa event tersebut, maka olahraga trekking ini yang belum bisa dikembangkan atau belum ada pengembangannya mulai diketahui oleh orang banyak gitu Bang. Jadi hal yang harus kita utamakan dulu adalah bagaimana kita harus menjelaskan ke Pokdadis yang lain atau anggota-anggota saya yang lainnya gimana untuk perkembangan itu olahraga trekking itu seperti macam apa gitu kan. Setelah tahu trekking itu gimana, prospeknya juga sangat bagus untuk Gua Ngalopangyan ini, kenapa tidak gitu. Jadi ini bagaimana upaya apa ini itu dan melakukan cara mengadakan kegiatan seminggu gitu ya Mas, bagi anak SMP dan masyarakat setempat ataupun dengan anak SMA sekolah. Baik Bang, terima kasih. Hanya itu pertanyaan dari saya Bang sebagai peneliti di sini Bang. Saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih ya Bang. Baiklah, sekarang saya bersama masyarakat setempat itu ini saya ingin menanyakan pertanyaan tentang sektor perekonomian untuk perkembangannya olahraga racing trekking di tempat Gua Ngalopangyan ini. Baik, saya akan pertama kali menanyakan kepada Ibu bagaimana kalau dikembangkan olahraga racing trekking di waktu bersama Gua Ngalopangyan. lebih maju lagi untuk depannya. Jadi bisa lah untuk semuanya olahraga trekking sebenarnya ya. Dan selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana kalau dikembangkan ini dampak dari sektor perekonomian seperti Ibu ini sebagai pedagang, bagaimana seperti perkembangannya gitu? Oh, sangat bagus sekali ya. Masalahnya itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sini, untuk sebagai kami sebagai pedagang sini gitu, jual belinya lebih meningkat lagi, terus lebih ramai lagi di sini gitu, untuk perekonomian ke depannya. Jadi hanya itu yang saya sampaikan, yang saya tanyakan dari Ibu. Terima kasih. Oke, baiklah, di sini saya lagi bersama pengunjung yang dimana saya akan menanyakan beberapa hal kepada pengunjung itu tentang wisata alam. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada pengunjung itu tentang wisata alam Gua Ngalopangyan ini. Bagaimana menurut pengunjung itu tentang wisata Gua Ngalopangyan ini? Nah, wisata ini cukup alami dan eksotis dan menarik minat wisatawan. Oh, jadi di sini sangat cukup menarik lah untuk minat wisatawan ya. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang beberapa hal lagi, yaitu apakah ada kesempatan atau apakah bisa dikembangkan olahraga trekking di jalur Gua Ngalopangyan ini, itu seperti jalurnya gitu bisa sampai ke gua. Apakah ada potensi dikembangkannya olahraga pengen menurut pengunjung sendiri? Mungkin bisa Bang, karena jalur pendakiannya cukup mendaki dan berliku. Oh, jadi ini sangat cukup lah ya, cukup bisa, pasti bisa gitu kan, soalnya itu dengan jalurnya tersendiri sangat mendukung ya, seperti alamnya. Jadi di sini kalau bisa atau potensi dikembangkannya jalur trekking di Gua Ngalopangyan ini, mungkin apa saja pembekalan tertentu untuk dilaksanakan jalur trekking. Mungkin akan ada perlengkapan trekking pada umumnya. Oh, jadi di sini kalau bisa dikembangkannya olahraga trekking itu, kita mungkin pembekalannya itu seperti perlengkapannya sendiri ya Pak ya? Iya Bang. Baik Bang, terima kasih atas masukannya Bang untuk Gua Ngalopangyan ini. Sekian Bang, terima kasih. Iya. Baiklah, di sini saya bersama pengunjung, yaitu saya akan menanyakan beberapa hal kepada pengunjung itu sendiri untuk tentang wisata Gua Ngalopangyan. Kalau di sini saya akan menanyakan kepada pengunjung itu ada beberapa hal. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan tentang bagaimana menurut pengunjung sendiri tentang wisata Gua Ngalopangyan ini. Ya,
sangat menarik karena wisata alamnya yang sangat indah. Jadi wisata alam di Gua Ngalai Indah ini sangat menarik perhatian cukup oleh para wisatawan ya. Di sini saya akan menanyakan tentang beberapa hal, yaitu tentang yang pertama itu tentang trekking. Yang kedua ya, yaitu tentang trekking. Apakah bisa dikembangkannya olahraga trekking di sini di Gua Ngalai Indah Pangen ini? Sangat bisa dikarenakan jalurnya sangat cukup ekstrem bagi pencinta alam. Di sini kita lihat saja itu sangat menarik, sangat menantang juga ya. Jadi adanya dikembangkannya olahraga trekking di Gua Ngalai Indah Pangen ini sangat berpotensi lah gitu kan. Jadi selanjutnya kalau bisa dikembangkannya olahraga trekking di sini, apa saja pembekalan yang akan dilakukan? Yang diperlukan seperti tenda, tongkat, dan hal-hal lainnya. Jadi kalau bisa dikembangkannya olahraga trekking sini, kita sangat memerlukan itu pembekalan yang tertentu seperti safety dan perlengkapan yang tertentu seperti tenda ya. Baiklah, hanya itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya dengan bersama pengunjung, itu bersama Abang Eki. Juga bersama Abang Eki, Abang yang berasal dari Utara. Utara. Tepatnya di mana Bang? Di Jantan. Baiklah Bang. Di sini saya izin bertanya kepada Abang sebagai pengunjung. Di sini saya ingin bertanya kepada Abang itu, apakah Abang sudah pernah datang ke Gua Ngalai Indah ini? Ya, sebelumnya saya sudah pernah berkunjung ke Gua Indah ini. Berarti Abang sudah dibilang udah pernah lah datang ke sini Abang ya? Jadi menurut Abang sendiri yang sudah pernah datang ke Gua Ngalai Indah ini, bagaimana menurut Abang tentang wisata alamnya Bang? Ya, menurut saya wisata alamnya sangat indah dan sangat ramah untuk dikunjungi, dan udaranya sangat bersih. Jadi sangat cocok lah untuk pergi ke wisata alam ya Bang ya. Jadi menurut Abang sendiri, kalau wisata alamnya ini sangat cocok untuk dikunjungi oleh para wisatawan, apakah cocok dikembangkannya olahraga trekking di sini? Ya, menurut saya sangat cocok untuk diadakannya olahraga trekking di wisata Gua Indah ini. Apa alasannya Bang? Ya, alasannya treknya cukup sulit, bagus untuk dilakukannya olahraga trekking. Berarti di sini cocok dikembangkan jalurnya ya Pak ya? Ya, sangat cocok. Berarti kalau sangat cocok atau sangat bisa dilakukan olahraga trekking di sini Bang, menurut Abang pribadi sebagai pengunjung, apa saja pembekalan atau persiapan yang akan dilakukan oleh pengelola tempat wisata ini Bang untuk dilakukannya olahraga trekking? Ya, diadakannya olahraga trekking ini, pengelola harus menyiapkan fasilitas pendukungnya. Berarti fasilitas pendukungnya itu yang kurang di sini ya Pak ya? Saya ya, fasilitas pendukungnya sangat kurang, bisa dibilang belum ada. Jadi gitu ya Pak ya? Ya, Baik Bang, hanya itu pertanyaan saya kepada Abang. Sekian, terima kasih. sama-sama. Baiklah, di sini saya bersama seorang pengunjung, yaitu bersama kakak. Diana, Bersama Kak Diana ya. Kakak berasal dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Menempuh jauh juga ya Kak, menempuh ke sini, yaitu ke Tanah Rata, ke Pangen nih. Menempuh waktu berapa kali ya? Lumayan jauh, sekitar kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Itu menurut kakak sendiri, bagaimana tentang wisata Gua Ngalai Indah Pangen ini Kak? Menurut saya wisata Gua Ngalai Indah ini sangat menarik dan alamnya masih asri. Jadi bisa menarik perhatian wisatawan dari luar daerah. Jadi itu ya Kak yang bisa menarik perhatian kakak dari Bukit Tinggi ke Gua Ngalai Indah Pangen ini. Itu Kak, keindahan alamnya ya Kak ya. Iya. Jadi menurut kakak sendiri sebagai pengunjung, secara pribadi, menurut kakak bisa nggak dikembangkannya olahraga rekreasi trekking di Gua Ngalai Indah Pangen ini Kak? Tentu saja bisa, karena jalannya yang ekstrim dan menantang membawa kita berjalan melalui tepi sungai dan tebing. Jadi sangat bisa ya Kak ya. Jadi apabila bisa dikembangkannya olahraga rekreasi trekking di sini Kak, hal apa sajakah yang perlu
dibenah atau hal apa saja kah yang harus dipersiapkan untuk oleh seperti pengelola setempat di sini kak, yang harus dibenahi gitu kak, yang harus Seperti kayak peralatan trekking gitu. Soalnya sini kurang peralatan. oh jadi seperti peralatan atau sarana pendukung dari trekking itu ya kak ya? Iya. Oh, jadi kak, baik kak, terima kasih, hanya itu pertanyaan saya kak, sekian terima kasih. Saya bersama pengunjung, yaitu bersama abang Fahri, bersama Bang Fari. Jadi abang berasal dari mana bang? Batu Sangkar. Dari Sangkar, cukup lumayan jauh juga ya bang untuk mencapai ke Gua Ngalai ini ya? Ya cukup jauh, ya, kurang lebih 1 jam lah dari kota Batu Sangkar. Berarti itu jauh ya bang ya? Jadi abang apakah udah pernah mengunjungi ini tempat Gua Ngalai ini sebelumnya bang? Sebelumnya saya pernah 1 kali dan ini yang kedua kalinya saya mengunjungi Gua Ngalau Indah Panjen ini. Berarti sudah mencukup kedua kalinya untuk sekarang ya bang ya? Ya, Jadi menurut abang sendiri yang udah pernah datang sekali ke sini dan ini yang kedua kalinya, menurut abang apa hal yang menarik dan bagaimana wisata Gua Ngalai Indah ini menurut abang pribadi? menurut saya wisata Gua Ngalau Indah ini masih terjaga alamnya, keindahannya masih alami. Itu yang membuat saya untuk datang kedua kalinya ke Gua Ngalau Indah Panjen ini. Berarti seperti alamnya itu masih alami ya bang ya? Seperti bersih, terjaga gitu ya bang. Jadi menurut abang sendiri yang sudah mau datang ke sini kedua kalinya, menurut abang pribadi, apakah cocok dikembangkannya olahraga trekking di Gua Ngalai Indah Panjen ini bang? Kalau menurut saya untuk olahraga trekking kalau dilihat untuk medannya cocok, masih bisa lah dilakukan olahraga trekking. Berarti cocok ya bang untuk dibuka olahraga trekking di Gua Ngalai Indah Panjen ini? Ya bisa dibilang cocok karena kita lihat dari medannya, kita lewat tebing melalui kebuannya cukup cocok. Berarti itu sangat mendukung ya bang ya? Jadi menurut abang sendiri hal apakah yang akan dipersiapkan bila dikembangkannya olahraga trekking di Gua Ngalai Indah Panjen ini bang? Hal apakah yang perlu dibekali persiapkan oleh pemerintah atau pengelola setempat gitu bang untuk dilakukannya olahraga trekking itu? Hal yang harus disiapkan oleh pemindah setempat atau pengolah Gua Ngalau ini adalah seperti petunjuk untuk jalur-jalurnya, seperti simbol-simbol lah. Oh berarti kayak sarana pendukungnya gitu ya bang ya? Oh, jadi hanya itu pertanyaan saya bang. Sekian, terima kasih dari saya bang ya. Ya, sama-sama.